Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, bertemu kembali dengan kita di channel kesayangan kita, Quranul Hayatun. Kali ini saya ditemani oleh salah satu santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang berada di Jawa Tengah, Sukoharjo. Kali ini kita akan mengajak beliau untuk berbincang-bincang seputar bagaimana rasanya menjadi seorang santri penghafal Al-Quran, kemudian harapan-harapan beliau masuk ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama Ubaidah. Dari mana asalnya? Dari Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah ya. Tepatnya di desa apa? Atau mungkin daerah apa itu? Kota apa mungkin kabupaten? Desa apa? Pelupung. Oh, ya. Sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 2 kuliah atau setingkat sederajat dengan SMA mungkin. Iya, kalau di luar sederajat dengan kelas 3 ya. Kelas 3 SMA ya. Kak Umu, kita ingin teman-teman mungkin ada yang ingin tahu apa motivasi daripada Kak Umu sendiri masuk ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Apa motivasinya? Motivasi sebenarnya termotivasi sama hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadinya anak merasa kalau misalnya kita menghafal itu tuh menjadi umat yang terbaik, karena kita menghafal itu kan sebagian dari usaha kita untuk mencintai Al-Quran. Ya, Allah itu menjadikan Al Quran itu menjadikan ahlinya itu dari orang yang cinta Quran. Masya Allah. Jadi teman-teman, Kak Umu ini mempunyai motivasi yang sangat bagus. Mengapa beliau ingin menghafalkan Al-Quran? Jadi beliau ini ingin menjadi umat yang terbaik. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang baik atau umat yang terbaik, seperti kata Rasulullah dalam sebuah hadis, maka kita salah satunya adalah dengan menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, kita bisa mengambil motivasi daripada teman atau akhwat kita ini. Oke, selanjutnya, liku-liku menjadi penghafal Al-Quran itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang ingin juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian di sana teman-teman ingin tahu apa saja sih kesulitannya menjadi seorang penghafal Al-Quran, atau keuntungan-keuntungan apa yang didapatkan dari menghafal Al-Quran. Jadi teman kita akan bercerita sedikit bagaimana menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana Kak Umu? Menjadi seorang penghafal Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama, menurut saya itu emang kita harus memperbaiki niat kita. Kalau misalnya kita udah ikhlas, kita udah yakin sama Allah, meskipun kelihatannya tuh emang mustahil banget buat menghafal kitab setebal ini, meskipun kelihatannya tuh nggak mungkin buat kita, tapi kalau misalnya kita sudah bertekad dan kita harus selalu ikhlas, biar nanti insya Allah memudahkan segalanya kalau kita ikhlas. Iya. Terus liku-likunya apa saja? Mungkin dari awal motivasi saya juga selain itu tadi hadis Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, motivasi
saya itu orang tua, Iya, jadinya suaranya mungkin lebih terasa biar temannya mendengar. orang tua yang emang mengharapkan saya menjadi penghafal Quran. Soalnya mesti orang tua itu sangat bangga kalau misalnya mempunyai anak yang penghafal Quran, karena dijamin di akhirat nanti orang tua itu bakal diberi juga kemuliaan jika memiliki anak yang berhasil mendidik anak yang penghafal Quran. Masya Allah. Jadi Kak Umu bercerita bahwasanya menghafal Al-Quran itu memang tidaklah sesuatu yang satu hari langsung jadi penghafal. Pasti ada liku-likunya. Dan kalau dipikir secara nalar, memang menghafal Al-Quran yang setebal itu ya, dengan kata-kata yang kalau orang Indonesia itu adalah suatu kata-kata yang asing kalau belum tahu bahasa Arab sama sekali ya. Kecuali kalau dia sudah mahir bahasa Arab, mungkin itu suatu hal yang lebih mudah. Tetapi bagi sebagian orang, menghafal Al-Quran dengan kata-kata yang tidak diketahui itu adalah kesulitan tersendiri. Tetapi Allah memang sudah berjanji bahwasanya Allah memudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pengingat. Begitu, itu janji Allah. Jadi walaupun ada kesulitannya, pasti Allah memberi kemudahan. Jadi Kak Umu termotivasi. Jadi untuk teman-teman semua mungkin juga bisa belajar dari Kak Umu bahwasanya menghafal Al-Quran pasti sulit, tetapi pasti ada kemudahan juga karena niat yang ikhlas karena Allah. Baik, mungkin kalau bisa diceritakan uniknya sekarang di rumah apa ya istilahnya itu, profesinya seperti apa? Sekarang profesinya jadi guru. Guru. Ngajar di mana? Ngajar di TK swasta. Swasta di desa. Ya, terus kalau Abi, oh iya teman-teman, kita bagi bersama bahwa Abinya Kak Umu ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Mungkin kamu bisa sedikit bercerita kepada teman-teman ketika itu gimana? Sebenarnya Abi di sini tuh menjadi motivasi terbesar saya. Saya masuk pondok itu tuh sebenarnya motivasi yang sangat ingin sekali tuh Abi yang menginginkan. Kenapa saya bilang motivasi terbesar? Karena dari kecil saya itu sudah ditinggal ibu. Dari kecil hanya Abi yang merawat saya sama adik saya yang satu. Abi ingin sekali meskipun tanpa seorang ibu, saya kecil itu tuh nantinya bisa jadi anak yang sukses. Anak yang juga berhasil meskipun itu dengan didikan anak saya sendiri. Jadinya saya terbiasa dari kecil melakukan sesuatu itu tuh berusaha nggak ngecewain Abi. Mulai dari sekolah, pelajaran, apapun itu saya tuh berusaha menjadi yang terbaik untuk nyenengin Abi. Itu saja. Masya Allah. Jadi sebuah keinginan yang mulia dari seorang anak kepada orang tua, apalagi orang tuanya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni beliau dan Allah memberikan ampunan, kemudian Allah meninggikan derajatnya di akhirat karena memiliki anak yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Kita sebagai orang tua seharusnya kita menjadi motivasi besar kita untuk memasukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren, menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya, menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian
agar kelak di akhirat kita mendapatkan kemuliaan dari anak-anak yang soleh ini, dari anak-anak yang soleh. Para ikhwah fillah, rasa sedih yang dirasakan oleh orang yang ditinggalkan oleh orang terdekat adalah sesuatu yang memang wajar. Itu manusiawi, ya. Karena itu adalah bukti bahwa ada kasih sayang di antara orang ketika bersama-sama di dunia. Akan tetapi yang lebih baik lagi ketika orang yang kita kasihi atau orang yang kita sayangi, baik orang tua, orang-orang terdekat kita, telah meninggalkan kita. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan setelah kepergiannya adalah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk akhirat, apalagi orang tua. Kita bisa mengambil pelajaran dari teman kita ini, ya. Beliau tetap bersemangat walaupun sekarang ayah yang dulu menjadi motivasi ketika masih ada di dunia sudah berpulang ke rahmat Allah, ya, ke hadirat Allah. Tetapi teman kita ini tetap bersemangat dalam menghafal Al-Quran karena ingin memberikan kemuliaan untuk orang tuanya di akhirat. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Kak Umu bisa memberi pesan kepada teman-teman yang di sana yang mungkin bisa diambil pelajarannya. Silakan Kak Umu. Mungkin buat teman-teman yang misalnya ingin menghafal Quran, jangan berpikir Al-Quran itu susah buat dihafal. Jika kita udah ikhlas niat kita perbaiki niat kita selalu dan yakin Allah itu nggak bakal biarin kita tuh kesusahan untuk menghafal Al-Quran. Kita itu berjuang di jalan Allah dan pasti Allah akan memudahkan orang yang berjuang di jalannya. Allah pasti menolong. Sebenarnya setelah saya ditinggal Nabi saya itu, saya seakan tidak mau meneruskan hafalan ini, nggak mau ke pondok lagi. Tapi saya berusaha memperbaiki niat lagi. Sebenarnya saya menghafal Al-Quran itu nggak cuma buat Abi, buat Umi yang sekarang juga. Meskipun Umi yang sekarang itu nggak ngelahirin saya, tapi yang merawat saya dari kecil itu juga Umi saya yang sekarang ini. Jadinya saya selalu memperbaiki niat ikhlas kita. Niat ikhlas saya jika menghafal Al-Quran itu sebenarnya buat Allah. Orang tua itu hanya motivasi. Meskipun Abi Umi sudah meninggal, tapi jika saya berhasil menghafal Al-Quran, saya tetap diberi kesempatan untuk mengambil jubah kemuliaan mereka. Jadinya sampai kapanpun Abi Umi meskipun sudah meninggal, siapapun itu, orang keluarga terdekat saya juga tetap menjadi motivasi terbesar saya. Meskipun mereka mungkin nanti dipanggil Allah atau sudah tidak ada, tetap menjadi motivasi terbesar saya. Karena tetap jika saya bisa berhasil menghafal Al-Quran, saya masih tetap bisa memberi juga kemuliaan. Jadinya buat teman-teman, jangan pesimis, jangan menganggap jika menghafal Al-Quran itu mustahil. Yang penting kita istiqomah, sabar, dan tetap berbareng niat ikhlas kita. Masya Allah. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang sebentar kita dengan salah satu santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang setiap harinya menghafal Al-Quran pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap waktu mereka bersama Al-Quran. Kita ambil ibrohnya, kita akan mendapatkan motivasi yang besar untuk kita menjadi orang yang lebih baik di suatu hari lagi. Bukan karena manusia kita menghafal Al-Quran, tapi kita menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaan Allah. Cukup dari sampai di sini bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat untuk ikhwas semua dan semoga memberi motivasi kepada siapa saja yang menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang membangun untuk kita semua agar
channel kita ini semakin hari semakin baik. Saya tutup sampai di sini. Nastaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.